Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Islamic Education Channel. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, insya Allah kita akan membahas pernikahan dalam Islam bagian keempat. Ujian yang sesungguhnya pasca nikah. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sampai ke video keempat, konsep pernikahan dalam Islam. Topiknya adalah ujian yang sesungguhnya pasca pernikahan. Jadi video ini akan berdiskusi terkait setelah pasca nikah, proses, dan sekarang pasca nikah. Oke, kita mulai. Bicara tentang pasca pernikahan, jadi 1 hari setelah akad. Sekali lagi, yang perlu Anda ingat bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang instan, tapi pernikahan itu butuh persiapan. Dan kapan persiapannya? Persiapannya semenjak Anda berencana untuk menikah, atau paling tidak ketika Anda secara fisik dan mental sudah siap menikah. Dan persiapan terbaik adalah dengan mensolehkan diri kita, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin mendapatkan pasangan yang tidak soleh. Semua bercita-cita mendapatkan pasangan yang soleh, dan cara terbaik untuk mendapatkan itu adalah dengan mensolehkan diri, karena Tuhan hanya akan memasangkan kita, Allah hanya akan menjodohkan kita, memasangkan kita dengan orang yang sekualitas dengan diri kita. Bicara tentang pasca nikah, ada beberapa hal yang akan kita diskusi. Pertama, ketika kita sebagai pasangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pasangan itu lagi-lagi ya, kemarin sudah saya pastikan, pasangan itu adalah cerminan diri. Perbedaan sebelum dan setelah nikah. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena saya sudah menikah. Saya dan istri saya itu cerminan diri masing-masing, terutama kalau bicara keburukan. Sebelum seseorang itu sebelum menikah, masing-masing itu pakai kedok. Laki-laki pakai kedok, laki-laki pakai kedok, perempuan pakai kedok. Ketika Anda sebelum menikah masih dalam misalkan pacaran atau ta'aruf lah, kenal dan seterusnya, saya yakin ketika pasangan Anda minta tolong sama Anda akan melakukan yang terbaik. Anda akan selalu tampil energik, Anda akan selalu tampil menarik di hadapan calon pasangan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak ingin terlihat kejelekannya sedikit pun. Makanya kadang-kadang pasangan muda-mudi yang sedang di mabuk asrama itu terbutakan oleh kesempurnaannya kedok tadi. Mereka menganggap masing-masing pasangannya itu sangat sempurna, pasangan ideal, padahal nggak ada kesempurnaan. Ingat, jangan pernah mencari kesempurnaan dalam diri pasangan Anda, karena Anda tidak akan pernah menemukan itu. Dan perbedaan antara sebelum dan setelah nikah itu begini ibaratnya, kalau saya boleh mengumpamakan, ibaratnya Anda seperti beli handphone. Ketika Anda diiklankan handphone itu, handphone baru Anda miliki, baru Anda pegang, lihat-lihat fiturnya, oh ternyata sempurna gitu, oh bagus dibandingkan handphone saya yang lama. Handphone kita handphone yang baru itu kayaknya baik gitu, terlihat baik. Tapi ketika handphone itu sudah Anda miliki, saya yakin kelebihan-kelebihannya itu hilang seketika. Setiap hari Anda akan temukan kelemahan-kelemahan dari handphone yang Anda miliki, dan selalu handphone yang baru itu lebih bagus daripada handphone Anda yang sudah miliki. Nah, sama seperti itu menikah juga. 1 hari setelah menikah, Anda tidak akan melihat lagi kesempurnaan di diri pasangan Anda. Ini umumnya. Setiap Anda, kedok-kedoknya akan mulai terlihat. Dan ketika Anda melihat pasangan Anda akan mengatakan begini dalam hati, kok
dia itu begitu, perasaan dulu gak begini. Sama pasangan Anda juga melihat Anda seperti itu. Kalau Anda tidak segera merefleksi diri bahwa kekurangan yang Anda lihat pada diri pasangan Anda itu ada pada diri Anda sendiri, kalau tidak segera itu siap-siap akan bercerai, siap-siap akan seperti neraka gitu ya, berkeluarga itu. Kenapa? Karena tidak seperti yang diharapkan, seperti covernya A ternyata isinya B gitu, ada kekecewaan. Tapi kan nikah bukan hanya karena itu. Ketika Anda niatnya tidak mencari kesempurnaan, Anda akan menyadari bahwa kekurangan yang ada pada diri pasangan itu persis seperti yang ada pada diri Anda, terutama level kedekatan dengan Tuhan. Itu akan sama. Jadi sekali lagi, pasangan kita itu adalah cerminan diri kita. Kekurangannya Anda akan semakin tahu dibandingkan kelebihannya. Makanya wanita atau perempuan lain atau laki-laki atau pria lain itu terlihat lebih baik daripada suami Anda. Rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Hanya terlihat gitu ya, hanya sebatas terlihat. Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul. Kata Allah, istri-istri kamu itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian dari mereka. Saling menutupi. Makanya jangan pernah menceritakan kejelekan pasangan Anda sejelek apapun kepada siapapun, apalagi kepada orang lain. Jangan kepada orang lain, kepada kedua orang tua Anda saja jangan. Kalaupun mau menceritakan kepada orang tuanya, Anda kepada orang tua Anda. Jangan pernah menceritakan kejelekan pasangan Anda kepada orang tua Anda. Jangan kepada orang lain. Kalaupun mau, Anda ceritakan itu kepada mertua Anda atau kepada orang tua dari pasangan Anda. Ingat, tidak ada yang sempurna. Lalu yang kedua, kalau Anda makan, pasti garpu itu, kalau kata orang Sunda, pakai trok atau juga sendok deh. Jadi pasti selalu ada hal-hal yang memicu pertengkaran. Itu selalu ada. Gak mungkin tidak pernah. Gak mungkin ada satu keluarga di dunia ini yang tidak pernah bertengkar. Selevel Nabi saja, Nabi pernah berselisih dengan beberapa istrinya. Tapi itu hal biasa. Itu bumbu-bumbu pernikahan. Justru itu membuat kita jadi lebih lebih dewasa. Sehingga yang harus kita lakukan adalah manajemen konflik, dan kita harus sadari bahwa masalah itu harus diselesaikan secara bersama, dan itu bukan salah si A atau si B, tapi kontribusi setiap orang, terutama ketika menyangkut anak. Apalagi dalam Al-Quran, Allah di surat Al-Baqarah 23 mengumpamakan seperti ini, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Kata Allah begitu, istri-istrimu itu seperti tanah, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana kamu hendaki. Anda lihat, perempuan itu diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam. Dan ini kata beberapa ahli, ini perumpamaan yang sangat indah terkait proses pembuahan. Kalau dalam biologi, ketika terjadi proses pembuahan, yang aktif itu kan sperma, ovum diam. Makanya pas ketika perempuan itu diibaratkan seperti tanah yang diam, sementara yang aktif itu menanam itu adalah laki-laki sebagai seorang petani. Pertanyaan saya, ketika tanahnya bagus, artinya perempuannya bagus nih, soleha, lalu bibitnya laki-laki itu yang ditanam oleh laki-laki itu bagus, hasilnya kira-kira apa? Bibitnya bagus, tanahnya gembur, pasti buahnya bagus, potensinya bagus. Tapi kan belum tentu. Ketika buah itu tumbuh, ada hama, kan lingkungan ikut berpengaruh.
ada angin, hujan, panas, itu ikut tumbuh buah itu akan terpengaruh oleh itu. Itu kan perumpamaan yang sangat luar biasa. Jadi anak itu produk berdua dan lingkungan. Jadi lingkungan itu perlu di manage. Gitu ya. Tumbuh kembang anak itu sumbangan ke orang tua, kedua orang tua. Makanya kalau anak bertengkar jangan di hadapan anak. Kan itu kan mempengaruhi psikologis. Oke. Kita lanjut ya. Di surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ingat, tujuan pernikahan dalam Islam itu supaya kita merasa tentram dekat dengan pasangan kita. Jadi tujuannya itu. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan pisau itu namanya sikin. Kenapa disebut sikin? Kan sama dengan sakana ya. Realitas kuno sikin. Kenapa? Karena pisau itu bisa membuat tenang ketika dalam proses penyembelihan. Yang asalnya misalkan sapi, domba gelisah, gitu. Tapi setelah disembelih pakai pisau kan jadi tenang. Nah sama berkeluarga juga, menikah juga begitu. Jadi ketika asalnya emosi itu bergejolak, libido tak menentu, setelah menikah itu tersalurkan. Kaitannya dengan manajemen konflik, maaf saya lagi pilek nih. Terkait dengan manajemen konflik, jadi keluarga itu segala sesuatu masalah itu perlu dibicarakan. Karena jadi komunikasi itu penting, dan ketika masalah itu terkomunikasikan, maka tujuan pernikahan lintas kuno itu akan terjadi. Karena kita satu sama lain jadi saling jadi tempat untuk mengadu. Jadi ketika sudah punya masalah dibicarakan, jadi tenang gitu ya. Baik. Jadi yang paling penting ketika kita sebagai pasangan, ingat pasangan itu ciptaan diri, yang kedua manajemen konflik. Lalu di samping sebagai pasangan itu kita akan punya dua peran lagi pasca nikah itu. Pasangan itu jadi sebagai orang tua, dan Anda akan memiliki anak. Dan sebagai orang tua ini pesannya, satu, jaga perkataan, jaga ucapan, selalu doakan anak. Dalam sebuah Al-Quran, ini surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kewajiban orang tua, jaga keluarga dirimu dan keluarga dari api neraka. Artinya apa? Berikan pendidikan agama. Itu kewajiban orang tua. Kenalkan dirinya dengan agama. Ketika dia dewasa, dia tidak nauzubillah min dzalik, misalkan ya, tidak mengikuti agama kedua orang tuanya, sebagaimana putra Nabi Nuh alaihissalam, itu kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena kita sudah berusaha untuk atau sudah memberikan bekal dari awal pada anak. Jadi orang tua wajib mengenalkan agamanya pada anak. Itu sebagai bagian upayaku anfusakum ahlikum nar. Tidak ada batasan. Apakah dia sudah masih kecil atau sudah dewasa. Ketika kecil, latih untuk melakukan aktivitas ibadah. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Tugas orang tua yang kedua adalah beri nama yang baik pada anak. Panggil anak dengan panggilan yang baik. Ucapkan perkataan yang baik di hadapan anak. Jangan pernah mencela anak. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata negatif
Dan pernah anak mendengarkan kata-kata negatif, walaupun itu sulit. Mendidik 10 anak orang lain itu lebih mudah daripada mendidik satu anak. Bawaannya itu kalau mendidik anak itu emosi. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan mengontrol emosi ketika mendidik anak itu luar biasa sulit. Rasul berpesan, hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, karena itu bisa jadi doa. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim, intinya berlakulah adil terhadap anak. Dari Nu'man bin Bashir, dia bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untuk. Lalu ibuku Amrah binti Rohana berkata pada ayahku, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Lalu Rasulullah bersabda, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ayahku berkata, tidak. Maka kata Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan balik lagi ke hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita punya lebih dari satu anak, perlakukan anak itu secara adil dan proporsional. Tentunya anak SMP beda kebutuhannya dengan anak kuliah. Tapi ketika Anda memberi kepada satu anak, Anda beri juga anak yang lain secara proporsional. Perlakukan mereka secara adil. Dan terakhir, sebagai anak, pesannya hanya satu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, al-walidu, orang tua itu, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling baik. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Kata Rasul, kalian bisa sia-siakan pintu itu. Awihfazhu, atau kalian bisa menjaga. Jadi berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga terbaik. Jadi kalau ingin masuk surga akselerasi, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu tidak, kalau sudah menikah, tidak terbatas pada orang tua kandung, tapi termasuk mertua Anda. Menyakiti mertua itu sama dengan mencakiti kedua orang tua. Jadi nggak ada bedanya. Mertua Anda itu adalah orang tua Anda. Setelah menikah tidak ada mertua, semuanya itu orang tua. Dan kalau Anda sekali lagi mau masuk surga lewat jalur akselerasi, berbaktilah, bahagiakan kedua orang tua Anda. Saya kira itu video keempat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.